Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Tripurnomo, angkatan 2017 dari Fakultas Fateta, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, ingin mempresentasikan tugas saya mengenai analisis pengawasan mutu kopi yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, latar belakang. Kopi merupakan tanaman budidaya yang terdapat di daerah tinggi dengan suhu yang sejuk. Di Sumbawa budidaya kopi masih terbilang sedikit, walaupun banyak petani kopi dengan hasil kopi yang memadai. Kopi biasanya diseduh sebagai minuman bagi orang-orang di daerah pedesaan untuk dikonsumsi. Akan tetapi, bagi pencinta atau orang-orang tertentu yang memang minat dalam mencari kopi, atau orang-orang yang ingin merasakan kopi secara lebih, misalnya dari kualitasnya, dari mutunya, atau rasa yang berbeda, bisa dilihat dari seberapa tinggi kualitas yang dihasilkan kopi itu sendiri. Selanjutnya mengenai petani kopi. Petani kopi masih menggunakan metode yang terbilang tradisional yang belum memadai teknologi karena kurangnya pengalaman dan pembelajaran tentang teknologi di zaman sekarang ini. Untuk mengembangkan kualitas dan mutu-mutu kopi agar produktivitas dalam penjualan kopi itu sendiri di pasaran, baik di kalangan pencinta kopi atau masyarakat luas, dengan kualitas baik dan harga yang baik juga. Di Indonesia, bab selanjutnya tinjauan pustaka. Tanaman kopi telah dikenal sejak abad ke-13 di benua Afrika. Tanaman kopi mulai masuk ke Indonesia melalui penyeberangan Arab, kemudian dibawa ke Pulau Jawa untuk dikembangkan lebih luas lagi. Nah, di Jawa ini tanaman kopi yang dikembangkan adalah jenis tanaman kopi Robusta, karena cocok dengan dataran rendah yang berada di Jawa. Selain tanaman kopi Robusta, kopi di Jawa mulai berkembang dan menjadi biji kopi Arabica dan biji kopi Arabica. Selanjutnya mengenai biji kopi. Biji kopi di Indonesia sudah terbagi menjadi kualitas serta hasil yang berbeda-beda, seperti kopi Arabica yang merupakan produk awal dibudidaya dan dikembangkan menjadi biji kopi Robusta dengan cita rasa yang asam, lebih pahit, dan lebih berkafein tinggi dibandingkan kopi Arabica.
biji kopi diberikan yang tingkat kualitasnya tergolong rendah karena perlu penyesuaian karena susah mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya, mengenai bubuk kopi. Kenapa saya memasukkan bubuk kopi? Karena setelah proses pemanenan dan kopi disangrai menjadi biji kopi, terusnya biji kopi akan dihaluskan akan menjadi merek-merek bubuk kopi yang baik sesuai yang dikembangkan oleh masyarakat dan diperjualbelikan. Di Indonesia ada beberapa merek kopi yang sudah dijualkan seperti kopi Robusta, Sindikalang, kopi Manggarai Robusta, kopi Java Robusta, dan lain sebagainya. Semua produk ini berasal dari Indonesia di setiap daerahnya. Oke, selanjutnya kopi NTB. Kopi di daerah NTB. Di NTB sendiri kopi mulai masuk karena adanya kerjasama dari Bank Indonesia Provinsi NTB dengan pemerintahan Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan TOT bagi penggemar klaster kopi di wilayah Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, Oke, di sini saya mengambil referensi penelitian dahulu dari Salo dan kawan-kawan, pengaruh jenis kemasan dan lama waktu penyimpanan terhadap mutu bubuk kopi Robusta. Dan selanjutnya ada Bambang Merkanato dan kawan-kawan dengan judul penentuan lama sangrai kopi berdasarkan variasi derajat saringan menggunakan model warna RGB pada pengolahan cita rasa digital. Dan saya juga menggunakan referensi lain. Oke, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Pada prosedur penelitian ini saya akan mengolah kopi yang berfokus pada beberapa teknik uji coba dari segi bagaimana meningkatkan kualitas biji kopinya, hasil dari sangrai biji kopi sampai bubuk kopi, aroma yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di lab Fakultas Teknologi Pertanian dengan membawa bahan penelitian yang akan diuji coba, alat dan bahan. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya saya akan melakukan uji kadar asam kopi, uji kadar gula. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.